Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ala an nurika ma na'ituhum laqadirun. Idza fa'amil lati hiya ahsanu syai'at nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dohiriyah batiniah kita sehingga kita menjadi hamba Allah istiqomah dalam pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, PBA. Mudah-mudahan dalam PBA ini pencerahan bimbingan amalan tiap hari selalu ada amalan, senantiasa kita mengamalkan amal-amalan minimal istighfar 1000 kali tiap pagi dan sholawat 1000 kali tiap hari. Bisa? Harus bisa. Karena Allah bisa memberikan apa yang kita harapkan. Allah bisa memberikan apa yang kita inginkan. Kenapa kita tidak bisa memenuhi perintah-perintah Allah? Menjalankan segala apa yang dilarang Allah jangan dilakukan. Ini semua tujuannya buat hambanya agar hambanya wa may yatawakkal 'alallah. Tawakallah, hamba yang benar-benar tawakal. Karena kehidupannya sekarang ini, di mana manusia mulai lahir ceprot, sampai manusia nanti meninggal, tidak lepas dengan apa namakan gunjingan dan bisikan-bisikan wahamazatis syayati. Jadi di sini, min hamazatis syayatin, dengan bisikan-bisikan iblis ini, bisikan-bisikan setan ini senantiasa merangkul kita, mendekatkan kita pada diri kita dalam poros-poros yang setan kehendaki, bukan yang Allah kehendaki, iblis kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dan sungguh kami ala an nuriyaka untuk memperlihatkan kepadamu kepada baginda Rasulullah SAW. Mana itu apa yang kami ancamkan kepada mereka, laqadirun, benar-benar kuasa. Idfa, tolaklah, billati hiya ahsanu, dengan cara ya ahsanu yang lebih baik, sayiat, atas perbuatan buruk. Nahnu, kami a'lamu, lebih mengetahui, bima yashifun, yaitu apa yang mereka sifat kepada Allah kehendaki. Terus kemudian wakul, dan katakanlah Rabbi, wakul Rabbi, dan katakanlah siapa itu ya Allah Tuhan kami. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min hamazatis sayatin, dari bisikan-bisikan iblis. Kalau sudah kita mendekatkan atau mendapatkan bisikan iblis ini, wa'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, an yahdurun, agar mereka tidak mendekat kepadaku. Agar iblis tidak mendekat kepadaku. Jadi di sini tadi disebutkan waqur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar dari segala apa, yaitu bisikan-bisikan iblis, bisikan syaitan, min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah an yahtasumun, dari apa agar dia tidak mendekat kepadaku. Jadi di sini rabbi ayyahdurun, agar dia tidak mendekat kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kunci daripada kita semua agar kita di sini sebutkan ayyahdurun, agar jangan sampai setan itu mendekat kepada kita. Kita harus tahu bagaimana iblis ini dengan susahnya apabila gagal dalam mengganggu atau menggoda manusia. Ini penting sekali. Sedangkan manusia dengan berbagai macam cara dikolaborasi dengan segala macam sistem agar manusia ini hancur dalam pelukan iblis. Ada 4 di mana setan ini telah punya strategi khusus untuk melawan manusia. Dengan di sini wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini ada 4 strategi iblis dalam mendekati atau melawan manusia. Pertama dengan apa? Dengan menyesatkan atau disebut dengan tadhil. Jadi dengan menyesatkan. Ilmu yang menyesatkan ini merupakan ilmu iblis, di mana iblis tidak pernah mau menyerah. Disesatkannya dengan berbagai macam cara. Suatu ketika atau suatu hari atau suatu pagi yang sering terjadi pada diri kita. Lupa karena kita senantiasa megang HP atau handphone. Lupa sama ibadah. Lupa sama janji. Lupa dengan segala strategi yang harus kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sehingga manusia dengan sistem yang khusus yang iblis terbitkan, iblis keluarkan dengan ketetapan iblis, garis miring iblis dan iblis, garis miring yaitu setan. Dia mengeluarkan ketetapan dalam sidangnya, yaitu harus berhasil dengan menggoda manusia, terutama wal fajr, yaitu di waktu subuh. Agar manusia ini tidak mengerjakan sholat subuh. Yang kedua di saat maghrib. Agar manusia ini tidak sholat jamaah maghrib. Agar manusia itu dengan asiknya, dengan permainan handphone dan game yang bagus, didesain sedemikian lupa dengan ketetapan iblis, garis miring iblis, bla bla setan, sehingga iblis berhasil mengeluarkan atau memerdekakan mereka hamba Allah yang tidak bisa menjalankan perintah Allah, alias meninggalkan sholat maghrib, alias meninggalkan sholat subuh. Tidur bablas sampai jam 9, tidak sholat subuh. 1 hari, 2 hari, lama-lama biasa. Padahal bagaimana hukumnya apabila kita meninggalkan sholat dalam waktu 1 kali saja sholat? Apa itu hukumnya? Insya Allah. Disesatkan dengan berbagai macam cara. Jadi iblis ini menyesatkan. Bukan itu saja. Banyak sekali ketika kita dilanda kesusahan. Ketika kita dalam posisi susah seperti ini, kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Sehingga apa yang kita cari, apa yang kita harapkan, di sisi lain, senantiasa bisa menggores sebelah kanan dan kiri. Artinya apa? Apa yang kita lakukan ini tidak ada gunanya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita dihinggap dengan kesombongan, keangkuhan, dan segala apa tipu muslihat iblis kepada kita. Tujuannya adalah menyesatkan. Dengan kesusahan yang kita lakukan, dengan kekurangan uang, ekonomi berantakan, ke kanan dan kiri susah sekali nyari ekonomi, sehingga membuat kita mencari jalan lain. Dengan cara apa? Dengan cara menyesatkan, disesatkan iblis melalui pesugihan, perjanjian-perjanjian yang bisa membuat kita instan secara kaya. Kalau kita sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita lupa, dan ini merupakan secara nggak sadar kita keluar dengan hal-hal apa yang dinamakan syirik. Sedangkan dosa syirik ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, meskipun seberapa iman kita punya, ketika kita percaya dengan dukun aja kagak boleh. Sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Coba bisa dibayangin. Sholat tidak diterima oleh Allah hanya karena percaya dukun.
Kenapa kita tidak minta berkah, alat berkah kepada kiai, seorang ustadz, seorang ulama? Kenapa harus ke dukun? Sedangkan semua yang berbau permintaan kepada iblis, setan, dan kondoru segala-galanya, ini merupakan bertentangan dengan apa namakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihlah muslimin muslimat rahimatullah, itu yang pertama, ada tatkik. Yang kedua adalah nisyan, artinya lupa. Membikin manusia dengan cara disesatkan, setelah disesatkan dibikin sedemikian rupa oleh iblis dengan pikirannya sehingga menjadi pelupa. Ingat, orang lupa itu adalah merupakan suatu karakter seseorang. Tetapi kalau lupanya dibikin iblis, lupanya dengan berhubungan dengan ibadah, ini merupakan suatu ciri-ciri bahwa lupa kita ini karena godaan daripada iblis. Kalau kita sudah dibikin lupa sama si iblis ini, lagi-lagi kita kembali ke tetapan iblis garis miring, iblis titik garis miring, setan. Kalau kita sudah dibikin lupa alias pikun oleh iblis, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu lupa ini, lupa bukan karena lupa segala apa. Ingat segala sesuatu, bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, bisa. Lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisyan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi taklil, sekarang nisyan. Kalau tadi menyesatkan, sekarang adalah lupa. Ini dua cara iblis melawan manusia, sehingga manusia tak berkutik. Yang ketiga adalah tamani, berangan-angan kosong. Jadi segala sesuatu ketika kita punya masalah, kadang-kadang sering terjadi pada kita ketika kita lagi punya masalah, maghrib sering punya masalah, duduk dia pergi kemana tempat yang sunyi, tempat yang kosong, sehingga sampai berangan-angan pikiran kosong. Nah, seketika pikiran kosong ini mudah sekali dimasuki iblis. Makanya hati-hati jika antum punya anak, bapak-bapak, ibu punya anak, kalau apalagi setiap mau menjelang maghrib, tolong dijaga. Dan kita pun yang dewasa, ibu-ibu, antum semua, bapak-bapak semua yang merupakan jamaah PPA ini, pencerahan bimbingan amalan, mari jangan sampai pikiran kita kosong. Bagaimana supaya pikiran kita tidak kosong, tidak terjadi tamani? Maka berzikirlah. Zikrullah di qalbi ini sehingga hati ini menjadi adem ayem. Penting untuk kita jalankan, penting untuk kita lakukan hal-hal sedemikian ini agar kita menjadi hamba Allah istiqomah. Yang keempat, jadi kalau tadi sudah dengan taklil, yaitu menyesatkan, kedua dengan lupa atau nisyan, yang ketiga adalah dengan tamani, yaitu angan-angan kosong. Yang keempat caranya iblis dalam Rabbi ayyakdzurun. Maka yang keempatnya adalah memandang perbuatan maksiat itu baik. Jadi memandang baik perbuatan maksiat. Bagaimana caranya ini? Sering terjadi, sudah berkali-kali Ustaz bilang, ketika sekarang ini, dewasa ini, harinya iblis malah diperingati. Di luar negeri sudah hal yang lumrah dan sudah bertahun-tahun menjadi kolaborasi yang bagus. Apa itu? Halloween party. Halloween party merupakan suatu hari kelahirannya iblis, hari iblis di mana mereka berpakaian sebagaimana iblis-iblis yang ada dalam suatu partai. Kemudian bersambung lagi dengan sex party. Kemudian bersambung lagi dengan kelanjutan-kelanjutan terus menjadikan segala sesuatu hal-hal yang itu memandang kemaksiatan adalah suatu hal yang baik. Orang tidak pernah lagi menganggap kemaksiatan suatu hal yang cepat kita bisa taubat dan nasuha. Gak ada dalam pandangan mereka. Pada posisi itu mereka semua sudah terhipnotis dengan suatu kegiatan-kegiatan yang maksiat ini mendominan dalam pikiran mereka semua. Sehingga tanpa sadar, hadis yang menyebutkan innallaha haramal bai'al khamri, Allah mengharamkan minuman keras, pada waktu itu minuman keras ditengguk dengan sebagian rupa
dengan sebagaimana sebanyak-banyaknya, dengan berbagai macam cara, sehingga mereka hilang pikiran. Nisyan berbicara, lupa berbicara, mabuk-mabukan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan maksiat, merupakan suatu kegiatan, menganggap kegiatan maksiat itu baik. Di caranya iblis tadi, seperti disebutkan, wa'udzubika rabbi ayyakhdurun. Maka dengan cara 4 ini, iblis sudah menetapkan ketetapan iblis garis miring iblis garis miring setan. Hati-hati dengan sidangnya para iblis ini, yang iblis ini tidak pernah mati. Manusia mati, satu manusia sudah dirongrong. Iblis berusaha masuk dalam tubuh manusia lewat mana? Lewat mulut ketika kita menguap, lewat pusar, dan lewat lubang-lubang yang lain. Maka hati-hati ketika kita mau tidur, ketika kita mau berangkat kemana, senantiasa bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka tadi disebutkan, wa inna ala nurika men'abituhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'at nahnu a'lamu bima yashifun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati sayatin, min hamayati sayatin. Terus. Wa a'udzubika rabbi an yakhdurun. Terus. Perjelas dengan posisi apapun dalam langkah-langkah kita, sehingga kita menjadi poros-porosnya daripada iblis itu sendiri. Lupa sama perintah Allah, lupa sama sholat, lupa sama ibadah, sehingga kita jauh dari Allah, alias kita menjadi hamba Allah yang syirik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyura a'malahum. Sebutkan ini, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Perbuatan amal kalian, perbuatan jelek kalian, meskipun sebesar debu, Allah akan perhitungkan sendiri. Makanya ketika sekarang kita masih hidup, perbanyak berbuat husnul amal. Jangan sampai membaca iblis tadi masuk dengan tadlil, dengan nisyan, dengan tamani, dan dengan segala yang keempat tadi, menganggap maksiat merupakan suatu hal yang baik. Iblis ini masuk dalam kita, merongrong kewibawaan kita, merongrong daripada keimanan manusia yang Allah berikan kepada kita. Kenapa harus kita lepas iman kita buat iblis ini? Kenapa harus seperti ini? Ini merupakan PR kita. Dalam PPA ini, pencerahan bimbingan amalan, yang Ustaz Taklim bagaimana menolak ini, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Jangan dibiarkan pikiran kosong, jangan dipikirkan kita menjadi pelupa, dan jangan dipikirkan menganggap maksiat itu ada suatu hal yang baik. Anggap maksiat itu adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh daripada iman kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum manafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah di dalam kita menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.